Halo, perkenalkan nama saya Hiksa Aji Permana dengan NIM H1D025098. Di sini saya akan melakukan remedi responsi praktikum Alto, di mana saya akan menjelaskan 3 kode Python. Ya, kita langsung saja lah ya. Yang kode pertama, yang itu. Oke. Jadi pertama kita deklarasikan atau definisikan fungsi dengan nama function, yang dimana ada parameter yang namanya itu ini first 1st, yang dimana parameter ini berupa semacam list gitu ya list. Nah, kemudian di dalam function itu atau dalam fungsi itu ada variabel result yang berisi list kosong gitu ya, array kosong atau list kosong, yang nantinya akan menyimpan hasil akhir berupa boolean true atau false gitu ya. Terus ada variabel namanya adalah yang diberi nilai awal true, boolean true ya. Terus selanjutnya looping ya, dimana for i in parameternya yaitu first, ini first dengan pengkondisian if i sama dengan kata flick. Nah, ketika memenuhi kondisi itu, nanti variabel adalahnya menjadi not atau kebalikan dari booleannya. Nah, tadi kan booleannya awalnya true, setelah di not jadinya false gitu ya. Kalau dia false jadi true, kalau true false gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian result append. Jadi variabel result diisi sama si adalah tadinya kan misal tadi false gitu ya. Terus setelah itu ya di return gitu ya, return fungsinya return result. Kurang lebih seperti itu ya. Terus masuk ke kode yang kedua. Pertama sama, deklarasikan atau definisikan fungsi, namanya sini function dengan parameter nama, ini dimana harusnya ini variabel string ya. Nah, terus di dalamnya ada variabel namanya vowels dengan nilai awal a, i, u, e, o. Nah, kemudian ada pengkondisian di sini. Jika len itu kalau tidak salah panjangnya itu panjang dari nama kurang dari 4, dia mereturn error gitu ya, error dan berhenti ya. Nah, atau else if kalau karakter di indeks kedua namanya indeks kedua berarti karakter ketiga ya, benar, indeks kedua karakter ketiga dari namanya itu bukan vowels atau vokal dan panjang namanya minimal 4 ya, dia mereturn substring dari indeks 0 sampai sebelum 3 gitu ya, atau 3 karakter pertamanya. Jadi dari indeks 0, 1, 2 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus atau else if kalau karakter ketiga dari namanya itu vokal atau vowel dan panjang namanya atau panjang stringnya minimal 4, dia return 4 karakter pertama dari namanya ya. Intinya kurang lebih seperti itulah. Nah, kemudian untuk kode yang ketiga ini sama juga. Pertama dideklarasikan atau definisikan fungsinya dengan nama function, dimana dalamnya ada parameter s bertipe string ya.
Terus dalamnya lagi ada fungsi kecil ya, atau fungsi dalam fungsi yang menerima atau parameternya i, dimana i-nya itu sebuah kata ya, sebuah string mungkin. Nah, nanti dia mereturn length atau panjang dari kata tersebut. Fungsi ini nanti dipakai sebagai key untuk sorting gitu. Nah, terus di bawahnya ada list word ya, variabel list word yang dimana itu list kosong untuk nantinya menampung kata-kata. Nah, di bawahnya lagi ada s sama dengan s titik split. Split tanpa argumen akan memecah string berdasarkan spasi. Jadi misalnya ada kata aku suka makan, nah, nanti dia jadi pecah jadi tiga apa ya, list gitu ya. Ada list aku, terus suka, sama makan gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Terus di bawahnya ada looping ya. For i in s. Ini biasa dia loop mengambil setiap kata dalam list s-nya. Yang di dalamnya ada list word append. Jadi setiap kata nanti dimasukkan ke dalam list word gitu ya. Nah, terus di bawahnya ada satu ya, jadi satu sama dengan list word index 0. Jadi nanti setelah di sort, elemen pertama atau indeks 0 itu adalah kata dengan panjang yang paling pendek gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Terakhir ya di return gitu ya, dan i. Ya, jadi segitu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.